Karena sesungguhnya bukanlah mata yang membutakan, tapi yang buta hati atau kalbu yang ada di dalam dada. Ya ampun, ternyata hati saya selama ini buta. Saya janji bakal jaga amanah. Suatu saat saya pulang dan akan saya getarkan seluruh dinding rumah dengan suara kalbu saya. Gara-gara ucapan Fatin tentang pakaian ini, saya jadi ingat omongan mama sama bapak. Saya merasa berdosa, selalu membantah mereka. Cengeng banget sih saya. Kenapa juga harus nangis? Saya harus tegar. Bismillahirrahmanirrahim. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah. Ustadz Jainal sudah mengajari kamu itu baik sekali. Sekarang hafalan kamu itu bertambah baik. Bertambah juga surat dan ayatnya. Insya Allah sebentar lagi kamu akan selesai hafal 30 juz, ya. Amin. Alhamdulillah Ustadz Sepuh. Pak Ustadz, mohon maaf saya mau bertanya. Arti dari ayat yang Musa bacain tadi itu apa ya? Yang barusan dilafalkan sama Musa itu Al-Quran surat Al-Adz ayat 46 yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati atau kolbu yang dengan itu mereka memahami atau mempunyai telinga yang dengan telinga itu mereka bisa mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata yang membutakan, tapi yang buta hati atau kalbu yang ada di dalam dada. Karena sesungguhnya bukanlah mata yang membutakan, tapi yang buta hati atau kalbu yang ada di dalam dada. Ya ampun, ternyata hati saya selama ini buta, sehingga saya tidak bisa melihat segala kebaikan dan kasih sayang mama. Kalbu saya selama ini tuli, sehingga saya tidak bisa mendengarkan segala nasihat bapak. Ustadz Sepuh mau kemana? Lihat ya Mofi. Ayo, yuk.
Kenapa Ustadz Sepuh? Ada seseorang yang terketuk pintu kalbunya karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Ya udah, ayo kita ngaji. Ya Ustadz Sepuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Mungkin saya ini bisa menjadi pendengar yang baik. Ada apa? Gara-gara pakaian ini, Ustaz. Gara-gara pakaian ini, bapak saya mengusir saya dari rumah. Dan karena pakaian ini, ibu saya jadi menangis, Ustaz. Bapak saya bilang, kamu tidak boleh pulang ke rumah sebelum kamu bisa menggentarkan dinding-dinding rumah dengan suara kamu. Bro, jadi lu datang ke pondok ini gara-gara lu kepaksa, bro? Ya iyalah, mana mungkin gue jadi santri di mari. Bro, lu jangan mikir lu bisa ngujuk-ngujuk gue, bujuk-bujuk rayu gue untuk kabur lagi dari pesantren. Tar dulu, bro. Mendingan lu yang gue gulung, bro. Gue mau tobat, bro. Gue kagak enak sama emak. Megang amanah emak tuh berat, bro. Pokoknya gue mau jadi santri soleh di sini, bro. Terus kalau gue kabur ke warung Sulika, lu nggak mau ikut? Ya kalau itu sih masih bisa, bro. Tenang aja, bolos bisa diatur kalau itu mah. Enggak, kalau lu nggak mau ikut, Sulikanya buat gue berarti. Jangan, bro. Masih bisa, bro. Lu mah, bro. Bro, Bang Ustadz, no, bro. Gue mau belajar ngaji sama Bang Ustadz. Lu mau kagak? Kagak. Kagak ngaruh. Lu mau syukur? Kagak juga. Kagak ngape-ngape. Bro, ikut sih yuk. Daripada kayak begini lu member di sini. Bro. Udah biasa ikut Bang Ustadz. Enggak, bro. Semangat buat belajar ngaji, bro. Gak pakai memble. Bang Ustadz. Assalamualaikum, Bang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, muka lo ngapa 11-12 sama kayak dia? Kayak habis digulung sama orang. Kusut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Kandar. Galak tuh Mang Kandar. Mau gulung orang, mau perang. Oi, gini hari mah tidak usum atuh perang-perang segarupa. Ya wae, saya mah mau ngambil itu kelapa di kebun buat masak. Ya wae. Kalau begitu pas. Kita ikut Mang Kandar aja sekalian belajar. Eta Ustad mah. Oke lah. Belajar manjat pohon, Bang Ustad. Ya bukan. Kita berusaha belajar mengkaji tentang alam. Kajian alam. Maksudnya gimana, Bang Ustad? Nah, begini.